Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ida Fatma, Fida Ainul, Nera Rizky, dan Aisyah Rais akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Jurnal Pengembangan Hubungan Interpersonal Remaja dalam Penggunaan Media Sosial di Kota Bandung. Pertama-tama kita akan membahas kembali apa itu komunikasi. Komunikasi adalah aktivitas yang mendasari manusia untuk dapat berhubungan satu sama lain. Komunikasi menjadi kunci utama seseorang melakukan sebuah perbuatan. Dengan berkomunikasi, kita akan belajar apa itu simpati, apa itu rasa hormat, dan apa itu kebencian. Melalui komunikasi, kita dapat mengalami berbagai kualitas perasaan itu dengan membandingkan antara perasaan satu dengan perasaan yang lainnya. Tetapi, dalam dunia maya, individu cenderung akan dinilai atas idenya. Komunikasi sendiri ada banyak bentuknya, seperti komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan antar perorangan. Dalam komunikasi ini diperlukan proses koordinasi interaksi, yakni proses penyelarasan antara produksi pesan dengan pengolahan pesan sehingga menghasilkan pertukaran yang baik antara keduanya. Dan efektivitas dari komunikasi itu sendiri juga dipengaruhi oleh keterbukaan para remaja dan juga kepercayaan diri mereka sendiri. Dalam sebuah komunikasi, tentunya kita memiliki tujuan untuk menyampaikan sebuah pesan terhadap seseorang. Pesan itu sendiri dapat kita lihat seperti dalam koran, majalah, pamflet, dan juga masih banyak lagi. Namun pada era sekarang ini, kita sudah disediakan teknologi yang mana membantu kita untuk mempermudah dalam menyampaikan pesan. Salah satunya yaitu sosial media. Sosial media merupakan salah satu contoh perkembangan teknologi yang memiliki kerja keras dalam memberikan kemudahan bagi manusia untuk berkomunikasi serta bersosialisasi. Keberadaan media sosial mempunyai dampak terhadap komunikasi interpersonal. Dengan menggunakan media sosial, segala kemungkinan bisa saja terjadi. Istilahnya mendekatkan yang jauh, tetapi juga bisa menjauhkan yang dekat. Dalam media sosial, hubungan dapat terjalin dengan dimulai dari ketertarikan yang sama terhadap suatu hal. Tidak hanya itu, ada yang berpendapat bahwa komunikasi yang dijalin lewat media sosial justru lebih akrab dibanding bertemu langsung atau face to face. Dan ada juga yang berpendapat komunikasi interpersonal secara face to face ataupun bertatap muka secara langsung lebih efektif. Media sosial dapat mempermudah individu dalam berkomunikasi secara personal. Tidak hanya itu, kemudahan lain tidak ada batas ruang yang memungkinkan individu dapat mengakses media sosial dimanapun dan kapanpun. Dan dengan adanya media sosial sendiri telah mempermudah kita untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Dan tujuan dari komunikasi interpersonal sendiri ada mendapatkan kontak pribadi dari lawan komunikasi, menambahkan pengetahuan, menambahkan kesenangan diri, dan mengurangi kecemasan diri. Hal itu juga bisa didapat dengan adanya media sosial. Kehadiran media sosial membuat orang-orang mudah berinteraksi tanpa adanya pertemuan. Tetapi dengan adanya media sosial juga menimbulkan dampak yang kurang baik, yakni pembulian, penyebaran hoaks, kekerasan, bahkan pornografi juga banyak tersebar di internet. Kemudian yang tak kalah kurang baik yaitu pernikahan dini yang dilakukan para remaja akibat perkenalan melalui media sosial yang kurang baik. Kita tahu bahwa setiap hubungan memiliki sifat yang menarik, begitu juga ketika membangun suatu hubungan dengan alasan yang unik. Di sini ada 4 alasan untuk pengembangan dari suatu hubungan, ialah mengurangi kecemasan ataupun kesepian,
mendapatkan rangsangan, pengetahuan diri, dan memaksimalkan kesenangan serta meminimalkan penderitaan. Salah satunya yang memberikan pengaruh terhadap pengembangan hubungan, yaitu faktor efektivitas komunikasi interpersonal. Lalu di dalam komunikasi interpersonal sendiri memiliki tahap keterbukaan yang merupakan bagian dalam peningkatan hubungan. Menurut Giti Sudarmo dan Sudito, upaya yang dilaksanakan dalam menghadapi gambaran dalam komunikasi interpersonal ada beberapa macam. Yang pertama, meningkatkan umpan balik, lalu ada empati, yang ketiga pengulangan, yang keempat bahasa yang sederhana, lalu yang kelima menentukan waktu yang efektif, keenam mendengarkan secara efektif, dan terakhir ketujuh mengatur arus informasi. Sementara itu, DeVito menjabarkan ada 5 tahapan pengembangan hubungan. Yang pertama yaitu kontak, yang kedua keterlibatan, yang ketiga keakraban, lalu yang keempat perusakan, yang terakhir yaitu kelima pemutusan. Nah, simpulan dari jurnal yang kami bahas yaitu dapat diketahui bahwa dalam media daring atau media sosial, hubungan dapat terjalin apabila ada ketertarikan terhadap hal yang sama. Selain itu, faktor kenyamanan dapat menyebabkan hubungan tersebut menjadi lebih erat. Pada kenyataannya, terdapat perbedaan antara pribadi di dunia nyata dan di dunia maya. Efektivitas komunikasi interpersonal dipengaruhi pula oleh seberapa besar keterbukaan dari remaja yang sedang berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan hubungan antar personal remaja tersebut menjadi lebih erat dan lebih dekat, walaupun berkomunikasi menggunakan media sosial. Dan walaupun satu remaja memiliki banyak akun sosial, entah itu palsu ataupun asli, hal tersebut tidak akan terlalu berpengaruh jika hubungan interpersonal sudah terjalin dengan baik. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.